Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik. Luar biasa. Allah Akbar. Yes. Baik, silahkan Ridwan, ketua kelas, pimpin doa. Baik, mari teman-teman semua sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Nihil. Oke, baik. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Konsep skalar dan vektor. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenai pengertian skalar dan vektor, kemudian operasi vektor. Sebelum masuk ke materi, mari kita mengingat kembali. Ada yang tahu tiga gambar ini gambar apa? Garis, luas garis, sinar garis. Gambar pertama itu. Oh, vektor satunya. Angkat tangan, silahkan angkat tangan. Baik, Jovina. Pakai F itu vektor. Yang mana? Silahkan angkat tangan. Baik, Megita. Gambar pertama itu garis AB. Ya, Lalu gambar yang kedua itu luas atau segmen garis CD. ya. Lalu yang gambar ketiga itu adalah sinar garis EM, Pak. Baik, jawaban Megita benar ya. Silahkan beri aplaus. Dari ketiga gambar ini, ada yang tahu perbedaannya? Silahkan angkat tangan. Ya, baik. Baik, jawabannya benar, Rizky. Silahkan beri aplaus. Coba perhatikan yang sinar garis EF. Nah, dari E dan F, manakah yang ujung dan manakah yang pangkal? Ada yang tahu? Ya. E-nya pangkal, F-nya ujung. Baik, jawabannya benar. Silahkan beri aplaus. Ternyata sudah menguasai ya materi tentang garis, sinar garis, dan segmen garis. Materi ini akan berhubungan dengan vektor, terutama ujung dan pangkal. Sebelum masuk ke materi, silahkan scan barcode asesmen diagnostik berikut. Ya. Semuanya men-scan ya. Baik, Pak. Sudah? Mulai ya? Mulai. Oke. Kerjakan dengan kemampuannya sendiri-sendiri ya. Oh, nggak punya nyantek ya, Pak? Iya. Oh, ya, Pak. Pak, ini next ya? Nggak ada tombol next-nya, tak? Ada. Ya, mungkin masih nge-lag. Oh, iya. Pemimpin sementara A, B, C, D, E. Apa nih? Respons forward. Nggak ada tulisan itu. Nggak ada. Oh, iki. Sudah, saya akhiri ya. Selamat kepada Budi. Menang, Budi. Baik, selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan vektor? Ada yang tahu? Silahkan. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Baik, benar. Beri plus untuk Mbak Egar. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan skalar? Ya, Skalar adalah besaran yang banyak memiliki nilai. nilai betul. Beri plus. Pertanyaan terakhir, perbedaan vektor dan skalar. Ada yang tahu? Ya, Kalau vektor memiliki arah, tapi kalau skalar tidak memiliki arah. betul. Beri plus. Kalau dari gambar ini, kira-kira kaitannya dengan materi vektor, apa? Ada yang tahu? Saya Pak, itu buat ngedit logo. Nah itu kan ada kaitannya dengan vektor dalam ngedit logo karena menggunakan sumbu X dan sumbu Y seperti vektor. Ya, jadi di vektor itu nanti ada yang namanya ruang 2, ada memperhatikan sumbu X dan sumbu Y, sedangkan dalam pengeditan itu biasanya memanfaatkan pixel. Pixel itu konsep dasarnya itu sumbu X dan sumbu Y, kurang lebih seperti itu. Dari gambar ini, kira-kira apa kaitannya dengan vektor? Ada yang tahu? Google Maps yang memanfaatkan GPS dan satelit, kaitannya dengan vektor adalah sama-sama perhatikan arah dan posisi. Benar. Jadi untuk kaum perempuan, ini saatnya kalian membuktikan diri untuk bisa membaca Google Maps. Karena ada kaitannya. Next. Next, gambar ini kaitannya dengan vektor apa? Ya. Itu menara traffic service yang digunakan untuk mengatur rute perjalanan pesawat. Nah kaitannya dengan vektor adalah sama-sama perhatikan arah dan posisi. Nah, betul jawabannya. Jadi, pesawat itu sebenarnya ada jalannya sendiri-sendiri dan itu diatur dasarnya menggunakan konsep vektor sehingga tidak bertabrakan. Next, ada yang tahu ini kaitannya dengan vektor? Saya paham. Ya. Itu para layang yang seperti vektor memperhatikan arah. Para layang bergerak ke depan dan ke bawah yang dipengaruhi gaya gravitasi. Baik, jawabannya benar. Next, silahkan scan bahan ajar berikut ini. Sudah ya? Nah, jadi alur pembelajaran hari ini yaitu pertama akan saya sampaikan materinya, kemudian lanjut ke diskusi pembagian kelompok berdasarkan hasil tes diagnostik tadi, kemudian silahkan presentasi. Jadi siswa-siswa, murid-murid, skalar dan vektor. Pengertian dari skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah, sedangkan vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Sehingga perbedaannya, skalar tidak memiliki arah, vektor memiliki arah.
Penulisan pada vektor ada 3 jenis. Yang pertama menggunakan huruf kapital dan ada tanda panahnya. Yang kedua menggunakan huruf non kapital namun dicetak tebal. Yang ketiga menggunakan huruf non kapital tidak dicetak tebal tapi ada tanda panah. Jadi silahkan memilih salah satu ini. Baik. Vektor ada di ruang 2 dan ruang 3. Bedanya apa? Ruang 2 itu cuma X dan Y, ruang 3 X, Y, Z. Seperti itu. Nah, kesamaan dua vektor. Apa itu kesamaan dua vektor? Dua vektor yang sama itu dikatakan bila memiliki arah dan panjang yang sama. Dari vektor A, B, C, D, E, F, G, manakah vektor yang sama? Ada yang tahu? A sama dengan F. A dan F. Benar. Ada yang tahu lagi? Saya Pak. Vektor B dan vektor D. B dan D. Benar. Ada lagi? C dan E. C dan E. Baik. Silakan tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Next. Penjumlahan pada vektor ada 2 aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Bedanya apa, Pak? Bedanya itu kalau aturan segitiga itu ujung ketemu ujung. Ujung ketemu pangkal. Ujungnya yang mana berarti? Oh, ujungnya ini ketemu pangkalnya dari V. Namun, kalau aturan jajar genjang, apa berarti pangkalnya U ketemu pangkalnya V? Seperti itu ya. Sifat-sifatnya mirip seperti aljabar, ada komutatif, asosiatif, dan identitas. Pengurangan vektor. Ini kebalikan dari penjumlahan vektor. Bedanya, jika negatif atau pengurangan, itu tinggal dibalik saja arahnya. Contoh, ini AB dikurangi AC. AB aslinya kan seperti ini, AC seperti ini, tapi ini AC positif karena negatif, jadi arahnya dibalik sehingga menjadi seperti ini. Menggunakan aturan segitiga, ujung ketemu pangkal, hasilnya yang ini. Paham ya? Perkalian vektor dengan bilangan real. Jika vektor V dikalikan dengan bilangan M dan bilangan M-nya itu lebih dari 0, maka hasilnya akan searah, halnya positif. Jika berlawanan, M-nya artinya negatif. Jika M-nya negatif, berarti hasilnya akan berlawanan. Jika M-nya itu 0, maka merupakan vektor 0. Seperti itu. Sifat-sifat perkaliannya juga sama dengan sifat perkalian pada aljabar. Ada asosiatif, distributif, dan sebagainya. Oke, mari buat kelompok. Kelompoknya seperti ini. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oh, sudah. Ini LKPD-nya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan dikerjakan 10 menit atau 15 menit. 15 menit, baik. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Ini Pak, aturan segitiga dan aturan jajar genjang itu bagaimana Pak? Baik, aturan segitiga itu ujung ketemu pangkal, sedangkan aturan jajar genjang adalah pangkal ketemu pangkal. Pangkalnya yang mana Pak? Ini kan ujung A ketemu pangkal dari B. Ini aturan segitiga. Ini aturan jajar genjang pangkal ketemu pangkal. Ini sama ini ya Pak. Ya, pangkal A, pangkal B. Baik, ada kesulitan lagi? Kalau ini Pak, kalau minus 3J itu vektornya bagaimana ya Pak? Minus 3, karena minus berarti arahnya dibalik. Karena dikali 3 berarti panjangnya dikali 3. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Oh dari ini ya Pak. Oh jadi awalnya 1, jadinya 3. Ya, awalnya 1 kotak jadi 3 kotak. nice. Oke, terima kasih. Oke. Kelompok 2 ada kesulitan? Saya Pak, ini maksudnya bagaimana ya Pak? Negatif 3/4B. Negatif 3/4B. Negatif itu artinya arahnya dibalik, kemudian 3/4 berarti panjangnya menjadi lebih panjang atau lebih pendek. Begitu. Berarti ini harus dibalik dari pendek ke panjang. Iya, benar. Ada kesulitan lagi? Tidak Pak. Tidak. Nanti kerjakan kelompok 3 bagaimana? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa ya? Aman? Aman. Baik. Baik, karena waktunya sudah habis, silahkan presentasi. Silahkan jawabannya dikirim ke WA saya. Baik Pak. Sudah Pak. Nomornya tetap sudah ya, sudah dikirim ya. Baik, silahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1. Butuh ini mungkin? Enggak. Jadi soal ke-1, apa yang dimaksud dengan vektor? Jawaban kami, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Apa yang dimaksud skalar? Skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Apa perbedaan besaran vektor dan besaran skalar? Besaran vektor memiliki arah, sedangkan besaran skalar tidak memiliki arah. Soal kedua, gambarkan penjumlahan vektor A dan B menggunakan aturan segitiga. Nah, ini gambarnya yang ini sekarang sudah pinjam. Yang ini. Jadi bentuknya nanti jadi seperti segitiga. Kemudian pertanyaan berikutnya, gambarkan penjumlahan vektor A dan B menggunakan aturan jajar genjang. Gambar kami yang ini, jadi seperti jajar genjang ini jadinya. Ini vektor A, vektor B, kemudian A tambah B-nya seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya. Perhatikan vektor-vektor berikut. Gambarlah vektor-vektor berikut. Yang pertama itu vektor A tambah B tambah C. Karena A seperti ini, B seperti ini, C seperti itu, maka
Sebenarnya gambar A, B, C tinggal dilanjutkan saja. Dari A, B, C. Jadi dari awal sampai akhir ini adalah vektor A tambah B tambah C. Kemudian vektor A dikurangi B, itu berarti yang B-nya itu dibalik dulu. Nah, dari vektor A, vektor negatif B-nya seperti itu. Kemudian hasilnya dari awal sampai akhir itu seperti ini hasil vektor A dikurangi B. Kemudian kalau yang pertanyaan ketiga, 3 kali C, 3 kali vektor C, berarti dari vektor C ini dikopi 3 kali, jadi 1, 2, 3, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Tidak. Baik, silahkan beri aplaus. Terima kasih. Selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk presentasi. Ya, ini adalah hasil dari jawaban kelompok kami, yaitu yang pertama, soal 1, gambarkan penjumlahan vektor menggunakan aturan segitiga. Nah, di situ bisa dilihat pada penyelesaiannya yang A, yaitu gambar vektor untuk soal 1A. Lalu pada soal yang 1B, di situ gambarkan penjumlahan vektor menggunakan aturan jajar genjang. Nah, di situ ada titik-titik bantu, itu maksudnya adalah supaya memperlihatkan bahwa bentuk menggunakan aturan jajar genjang. Lalu untuk soal yang kedua, perhatikan gambar berikut, berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Untuk nomor 1, vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A, yaitu salah. Lalu untuk yang nomor 2, vektor A ditambah vektor B sama dengan negatif vektor C, yaitu benar. Lalu yang ketiga, vektor B dikurangi vektor C sama dengan vektor A, yaitu jawabannya salah. Untuk yang soal terakhir, yaitu soal ketiga, perhatikan vektor-vektor berikut, gambarlah vektor-vektor berikut, yaitu ini adalah hasil dari kelompok kami dalam penyelesaiannya yang A, bisa dilihat pada gambarnya. Lalu ada juga yang B, kalau yang A itu menggunakan aturan segitiga, sedangkan yang B yaitu jajar genjang. Baik, apakah ada pertanyaan atau sanggahan untuk kelompok 2? Tidak ada. Terima kasih kelompok 2, beri aplaus. Selanjutnya kelompok 3, silahkan. Jadi soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Jika vektor AB sama dengan vektor U, vektor BC sama dengan vektor V, tentukanlah vektor AB ditambah vektor AC ditambah vektor AD ditambah vektor AE. Nah, jadi vektor AB sama dengan vektor U. Nah, kemudian gambarnya seperti ini. Jadi vektor AC sama dengan vektor AB ditambah vektor BC sama dengan U ditambah V. Nah, kemudian vektor AC sudah ketemu, vektor AB sudah ketemu, sekarang vektor AD. Gambarnya seperti ini, vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor OD. Jadi vektor U ditambah vektor V ditambah vektor negatif dari U dan vektor V sama dengan 2V. Jadi U dengan negatif U ini hilang, V ditambah V jadi 2V. Kemudian tinggal mencari vektor AE. Itu dari vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor UF ditambah vektor FE. Sama dengan berarti vektor V ditambah U dikurangi V dikurangi U ditambah V. Sama dengan negatif U ditambah 2V. Jadi jawabannya adalah vektor U ditambah 5 vektor V. Baik, apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Tidak ada ya. Terima kasih kelompok 3. Beri aplaus. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ada yang tahu, ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang vektor dan skala. Apa itu vektor? Nilai dan arah. Sedangkan skalar? Baik, next. Silahkan scan refleksi pembelajaran berikut ini. Apakah sudah? Sudah jawab semua? Ternyata banyak yang paham ya. Berarti sudah siap diberi tugas ini. Pembelajaran makan-makan nggak ada ya, pembelajaran makan-makan. Sudah? Baik, terima kasih telah mengisi refleksi. Baik, silahkan dikerjakan latihan 1 LKS halaman 53. Dapat dikerjakan dalam bentuk gambar atau tulisan, bisa juga dalam bentuk video, kemudian diupload di sosial media atau YouTube kalian. Silahkan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai penyajian vektor, operasi aljabar dan panjang vektor dalam ruang dimensi 2 atau R2. Baik, terima kasih. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi